Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ada hati yang bergemuruh, ada gunung yang mau meletus, ada jiwa-jiwa yang meletup-letup. Malam ini, malam paling indah antara dua insan yang sudah terikat oleh sebuah tali perkawinan. Indahnya sentuhan setelah halal, Allah atur segalanya dengan indah dan sempurna. Setiap sentuhan yang bernilai pahala. Bahkan rasanya Bimasena tak ingin malam ini segera berakhir. Ia ingin waktu diperpanjang sedikit lebih lama, mengulur waktu, karena rasanya tiada pernah cukup. Ya, sekali sentuh, bagai candu. Pria itu begitu terlena akan keindahan pahatan paling sempurna milik Tuhan semesta alam. Entah bagaimana caranya, Tuhan menciptakan makhluk yang bernama wanita. Tiap lekuknya terlihat indah, mempesona. Jika tidak pandai menjaga pandangan, mungkin akan terlena dan terjerembab dalam kubangan yang nista. Rasanya satu kali tidak pernah cukup. Begitu juga dengan pasangan pengantin baru itu. Semula memang canggung, apalagi ketika baju satu persatu melayang entah dibuang kemana. Tapi karena sudah niat dan memang sudah kodratnya, sebagai pasangan baru, meski malu-malu, akhirnya pria itu berhasil membobol gawang lawan. Satu malam 3 kali gol. Jangan ditanya bagaimana rasanya, sakit, perih, tapi nagih. Kiranya begitu yang dirasakan oleh para pengantin baru. Sudah tahu pasti sakit, tapi terus saja dilakukan. Sepertiga malam, sayang, panggil Bimasena dengan merdu, semerdu suara burung nuri di alam liar. Ia usap pipi lembut Asya agar istrinya itu bangun. Tapi bukannya bangun, Asya hanya menggeliat, kemudian menarik selimut. Ayo sholat malam, bisik Bimasena dengan suara lembut. Badan Asya sakit semua. Klek, pria itu hanya menelan ludah, sudut bibirnya tertarik. Sebuah senyum mengembang di wajah Bimasena yang sumringah. Set, pekik Asya yang kaget. Tiba-tiba saja suaminya itu membopong tubuhnya bak seorang pengantin. Sudah nurut sama mas. Giliran Asya yang menelan ludah. Ia sebenarnya malu menatap mata suaminya. Bayangan pertandingan semalam membuat pipinya merona. Tunggu di sini, seru Bimasena. Pria itu menurunkan Asya di samping wastafel, kemudian berjalan ke bathtub. Ia isi dengan air hangat, kemudian memeriksa suhunya apa sudah pas. Airnya sudah pas, mandilah dulu. Asya hanya menundukkan pandangan malu, jantungnya masih berdegup kencang. Sedangkan Bimasena, pria itu kemudian merapikan kamar tidur. Ia tersenyum bangga saat menatap kain sprei yang berantakan. Pria itu melipat tangan, mengangkat dagunya tinggi dengan percaya diri. Bima tersenyum penuh kemenangan tatkala melihat bercak di atas ranjang pengantinnya. Yes, dapat yang pertama. Dengan penuh perasaan, ia ambil kain tersebut. Kemudian ia ganti dengan sprei yang baru. Akhirnya selesai juga ganti sprei dan merapikan ranjang. Sesaat kemudian, Asya muncul dengan rambutnya yang basah. Mas Bima yang ganti? Tanya Asya dengan pelan. Ia heran karena kamar mereka sudah sangat rapi. Bima hanya tersenyum tipis. Kemudian ia mencegah Asya ketika istrinya itu hendak membawa sprei bekas gulat beberapa saat lalu. Jangan masukin mesin cuci, serunya cepat. Asya hanya mendongak. Dalam hati mungkin bertanya, kenapa tidak boleh dimasukkan dalam mesin cuci? Mau dicuci kan? Tanya Asya dengan tatapan aneh. Mata mereka sempat bertemu sesaat. Malu, Asya memalingkan wajah. Hawa canggung masih begitu terasa. Sini. Bimasena mendekat. Pria itu mengambil sprei dari tangan Asya. Biar mas cuci pakai tangan nanti. Kenang-kenangan, tuturnya santai. Asya tambah speechless. Setelah pertemuan di Semarang waktu itu,
Memang Bimasena memberikan banyak sekali kejutan. Menjadi istri Bimasena sepertinya harus menyiapkan jantung yang kuat karena terlalu banyak kejutan. Selesai menunggu Bimasena mandi, mereka pun sholat malam bersama, dan ketika selesai berdoa, Bima malah meminta lagi haknya. Asya makin kikuk, sempat bergidik karena azan subuh bahkan belum berkumandang. Masa keramas 2 kali dalam semalam. Beruntung mereka hanya tinggal berdua dan kamar mandi ada di dalam kamar. Andai saja tinggal bersama mertua, bisa-bisa tidak punya muka karena menahan malu akibat ketahuan keramas terus. Tidak mungkin menolak. Dengan gaya malu-malu kucing, dokter itu pun menyambut ajakan ibadah tersebut. Total 4 ronde dalam semalam. Jangan tanya kok kuat. Begitulah seorang perwira polisi yang memiliki fisik yang kuat, tidak pakai obat apapun karena terbiasa olahraga dan gaya hidup yang sehat. Mau berapa ronde pun oke, hanya saja kasihan pada pihak lawan yang pasti bisa dibayangkan tidak akan bisa berjalan esok harinya. Seharian ini Asya seperti pasien rumah sakit. Ia terkapar tak berdaya di atas ranjang akibat serangan musuh dari segala arah sepanjang malam. Bima tidak memberikan jeda bagi Asya untuk istirahat. Dan lagi, bukannya menolak karena lelah, Asya malah ikut terbawa arus. Bimasena sudah tahu mana saja titik kelemahan istrinya itu. Kalau sudah niat untuk belajar, Bimasena pasti menguasainya dengan sangat cepat. Jangankan hanya gulap di atas ranjang, cium-cium dia sekarang menjadi ahlinya. Mereka yang semula canggung, lambat laun merasakan getar-getar aneh, terutama Asya. Tanpa ia sadari, ruang hatinya yang semula penuh luka perlahan terkikis, mulai terisi dengan sosok baru yang sudah lama ada, tapi baru terasa. Bimasena, pria pertama yang menyentuhnya sampai bagian yang paling dalam. Sudah 4 bulan berlalu pasca pernikahan Asya dan Bimasena. Keduanya hidup rukun, harmonis meski jarang bertemu. Ya, Bimasena terlalu disibukkan dengan tugas negara, hingga kadang ia tidur di luar saat tugas, meski pengantin baru. Tugas negara tidak mengenal istilah seperti pengantin baru tersebut. Hari itu, 4 bulan setelah pernikahan mereka, Asya merasa sesuatu yang tidak beres pada tubuhnya. Sebagai seorang dokter dan seorang wanita, nalurinya sudah bisa meraba. Bibirnya tersenyum tipis, sembari tangan Asya memegangi perutnya yang masih rata. Sepertinya dia hamil, sudah telat beberapa hari. Namun ia tidak buru-buru memeriksa karena mungkin sudah yakin ada malaikat kecil yang sudah tumbuh dalam rahimnya. Sudah beberapa hari Bima tidak pulang. Asya menjalani aktivitas seperti biasa, sendirian karena ia memang tinggal seorang diri. Tidak tahu harus berbuat apa lagi karena merasakan tubuhnya lelah sekali. Asya pun rebahan. Hingga akhirnya suaminya datang karena punya kunci cadangan. Bimasena langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Begitu masuk langsung memeluk Asya dari belakang. "Tumben rebahan?" tanya Bima sembari berbisik. "Sudah pulang?" tanya Asya balik. Asya kangen, ucap Asya lirih. Hamil membuatnya jadi melo akhir-akhir ini. Mendengar Asya bilang kangen, membuat rasa lelahnya yang habis mengejar penjahat langsung hilang. Tugasnya yang berat seketika ia lupakan. Asya benar-benar obat untuk segala rasa lelah dan letihnya. "Anak kita juga kangen," ucap Asya lagi dengan suaranya yang pelan. Bimasena diam sesaat. Pria itu bengong. Apa ia salah dengar? "Anak," ulang Bimasena ingin memastikan. "Iya, kamu hamil sayang." Asya berbalik kemudian mengangguk pelan. "Alhamdulillah ya Allah,
Seketika Bimasena langsung memeluk Asya erat. Ia kecup perut Asya. Ia usap janin yang masih 4 minggu tersebut. Alhamdulillah, ucapnya lagi penuh syukur. Kemudian langsung sujud syukur. Pria berbadan tegap dan atletis dan sangar itu malah mengusap matanya. Ya, Bimasena menangis tatkala tahu kalau Asya akhirnya hamil anak pertamanya. Setelah 4 bulan menunggu, akhirnya Asya hamil. Alhamdulillah. Kedua mantu Pak Riyadi hamil semua. Clara bahkan sudah melahirkan. Putrinya cantik, mirip seperti papinya. Sedangkan Rara, istri Ardi, adik Bimasena, juga tengah hamil. Ardi menikah selang 3 bulan setelah Haris menikah, sedangkan Bimasena menikah selang 4 bulan setelah adiknya itu menikah. Mereka semua jomblo premium, menikahnya seperti balapan.